Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dosen kamu, dan kali ini kita akan membahas tentang variasi individual peserta didik. Peserta didik seringkali dianggap sebagai bahan baku dari sebuah pendidikan. Kenapa bahan baku? Karena mereka adalah fokus dari semua yang kita lakukan dalam pendidikan. Dalam perspektif pedagogis, peserta didik seringkali dianggap sebagai homo educandum, artinya makhluk yang membutuhkan ya, yang menginginkan, yang menghajatkan pendidikan. Tapi pendidikan dalam definisi ini jangan diartikan sebagai pendidikan formal di bangku sekolah, tidak. Karena pendidikan itu bisa juga berupa bimbingan atau arahan gitu, atau pembinaan misalnya yang berlangsung dari satu periode ke periode waktu yang berikut. Intinya pendidikan dalam konteks ini adalah pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya, mau itu formal atau tidak. Keinginan untuk mendapatkan pendidikan ini dianggap sebagai fitrahnya manusia. Gitu ya. Ini adalah potensi laten yang sewaktu-waktu akan muncul dalam berbagai macam bentuk. Ada yang melalui misalnya keinginan untuk mengupgrade pendidikannya. Kalau di zaman sekarang mungkin ini biasa terjadi ya. Kita pengen, karena semua orang juga saat ini sudah punya akses terhadap pendidikan, maka ketika kita tidak diberikan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan itu ada rasa sedikit terkecil mungkin ya, karena memang sudah zamannya seperti itu. Tapi di zaman ketika pendidikan itu belum bersifat wajib, pendidikan formal itu belum bersifat wajib, orang-orang juga sudah mulai menunjukkan ciri-ciri bahwa pendidikan itu adalah fitrahnya manusia. Melalui apa? Melalui kalau di apa ya? Kalau dalam konteks masyarakat Islam itu melalui kajian-kajian, ya kan? Atau melalui kalau non masyarakat Muslim itu bisa kita lihat dari misalnya seminar-seminar, workshop dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari pendidikan. Kalau di zaman batu gimana? Itu lebih ini lagi ya, lebih kompleks lagi prosesnya karena mereka juga di saat itu berusaha menambahi bagian-bagian yang kurang dari bahasa mereka, misalnya berusaha memberikan label atau nama-nama ke benda-benda baru yang mereka temui gitu. Tapi itu semua adalah bentuk dari pendidikan. Tapi prosesnya tidak terjadi secara formal. Namun ya, itu masih disebut sebagai pendidikan. Nah, dalam perspektif psikologis, peserta didik adalah individu yang sedang mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makanya sama seperti yang saya sebutkan kemarin bahwa secara usia tidak ada titik akhir dari pertumbuhan dan perkembangan. Kita tetap akan tumbuh dan kembang sampai kita meninggal. Sehingga definisi peserta didik ini relevan untuk uh, peserta didik yang masih di bangku sekolah dasar, SMP, SMA, kuliah, atau bahkan sudah S2 dan S3. Jadi intinya dalam definisi ini, selama kita masih membutuhkan bentuk pembinaan, arahan, dan lain sebagainya yang masuk dalam kategori pendidikan yang saya sebutkan tadi, maka kita masih dalam tahap perkembangan. Sehingga siapapun yang menjalani proses-proses itu akan kita sebut sebagai peserta didik. Dan definisi dari perspektif psikologis ini sejalan dengan definisi yang disampaikan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 4 yang mengatakan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan, baik pada jalur jenjang atau jenis pendidikan tertentu. Jadi berarti kan ini masuk semua orang berarti ya. Selain itu, peserta didik juga diartikan sebagai mereka-mereka yang memiliki potensi untuk mandiri. Tujuan dari pendidikan kita selama ini yang kita tempuh dari TK sampai di titik ini adalah membantu kita untuk bisa mandiri. Mandiri dalam arti yang seluas-luasnya. Artinya kita tidak secara ekonomi kita mandiri, kita tidak lagi bergantung pada orang lain, secara fisik kita juga mandiri, kita tidak perlu kecuali untuk kasus-kasus tertentu ya, mereka-mereka yang memiliki kebutuhan khusus ini masih tetap dianggap sebagai peserta didik. Tapi tujuannya adalah membuat mereka mandiri, terlepas dari keterbatasan fisik apapun yang mereka miliki. Di luar dari itu, peserta didik juga diartikan sebagai individu yang memiliki potensi fisik dan psikis yang khas ya. Artinya kebutuhannya beda dari kebutuhan orang lain dan itu memiliki potensi untuk dikembangkan, untuk diaktualisasikan sehingga mencapai titik maksimal yang optimal begitu kira.
Dan tentu saja poin terakhir, peserta didik adalah mereka-mereka yang membutuhkan bimbingan. Kalau tidak butuh bimbingan, maka kita tidak bisa sebut sebagai peserta didik. Tapi kalau kamu merasa misalnya kamu butuh bimbingan dalam hal penulisan artikel atau nggak usah yang selalu akademik lah ya, misalnya kamu butuh pembimbingan dalam hal memasak di rumah, nah itu kamu juga bisa digolongkan sebagai peserta didik. Tapi ini hanya berlaku kalau kita butuh pembimbingan tersebut. Kalau tidak butuh, maka itu tidak bisa membuat kita masuk dalam kategori peserta didik. Saya harap di titik ini semua sudah cukup paham tentang apa itu peserta didik dan siapa saja yang masuk ke dalam kategori peserta didik ditinjau dari perspektif pedagogis, psikologis, dan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Baik, kita lanjutkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan hakikat peserta didik. Kita mulai dari teori yang pertama, yaitu teori psikodinamika. Teori ini dipelopori oleh Sigmund Freud yang mengatakan bahwa perilaku manusia itu katanya adalah hasil dari proses-proses berpikir yang terjadi baik secara sadar maupun tidak sadar. Jadi katanya lebih lanjut lagi, perilaku manusia itu katanya kompleks dan berlapis-lapis. Ada lapisan yang didorong oleh tuntutan psikologis, ada tuntutan fisik, dan ada tuntutan alam bawah sadar misalnya. Jadi katanya ada 3 lapis jenis komponen kepribadian yang mempengaruhi perilaku kita. Yang pertama itu ada id, atau kalau kalian asing dengan istilah ini, maka mungkin kalian akan lebih familiar dengan istilah insting. Dorongan id atau insting ini adalah dorongan-dorongan yang sifatnya naluriah. Dan seringkali yang naluriah ini juga sifatnya biologis, fisik gitu ya. Contohnya rasa lapar, haus, dan ngantuk itu biasanya akan menghasilkan sebuah perilaku. Menurut Freud, id adalah sumber semua energi psikis, dan ini adalah sumber atau komponen utama kepribadian kita. Id juga adalah satu-satunya komponen kepribadian kita yang kita bawa dari lahir. Selebihnya itu mengikuti setelah kita mengalami perkembangan. Id juga adalah komponen kepribadian yang tidak kita sadari kemunculan dan menghilangnya gitu. Untuk anak bayi yang baru lahir, id ini adalah atau insting ini adalah keseluruhan dari kepribadian mereka. Artinya memang tindakan mereka itu pure ditentukan oleh dorongan id atau insting ini tadi. Misalnya kalau lapar, kalau haus, ini anak nggak akan peduli mereka itu nangis atau teriaknya di tengah malam. Yang penting ketika lapar atau haus, kebutuhan itu harus segera terpenuhi. Bagaimana caranya bagi mereka ini nggak masalah, gitu ya. Karena memang itu tuntutan dari kondisi biologis mereka saat itu. Namun dorongan ini atau insting ini seiring dengan perkembangan kita ini akan tingkat kepentingannya akan berkurang, ya kan, akan dipengaruhi, akan tenggelam oleh moral reasoning kita, pertimbangan-pertimbangan etis, pertimbangan-pertimbangan lain yang mungkin akan mempengaruhi keputusan kita pada akhirnya. Nah, di atas dorongan id atau insting tadi ada namanya dorongan ego. Menurut Freud, dorongan ego ini tugasnya adalah memastikan bahwa dorongan id ini tadi diterjemahkan ke dalam tindakan yang realistis gitu, atau bisa diterima oleh dunia luar. Contohnya apa? Ketika kamu merasa lapar di kelas dan kamu tahu bahwa makan di kelas ini mungkin tidak sopan, ya kan? Kita sih menganggapnya begitu ya kalau di Indonesia, tidak sopan, kecuali atas izin dosennya atau siapapun orang yang menurut kamu diperlukan izinnya di ruangan itu. Contohnya, ketika anak bayi tadi tidak terlalu peduli dia mau nangis minta makan itu di jam berapa, tapi untuk orang yang sudah memiliki dorongan ego, maka orang ini biasanya akan tengok-tengok waktu. Misalnya, anak umur 10 tahun, dia selaparnya dia pun, kalau dia tahu misalnya bulan puasa dan dia pengen menjaga puasanya, dia nggak akan minta makan di jam 2 siang. Nah, itu ego, dorongan ego. Ego ini bekerja atau berfungsi di level pikiran sadar, bawah sadar, dan prasadar. Ego adalah satu-satunya dorongan yang kita miliki, dorongan komponen kepribadian kita yang bertanggung jawab untuk membuat dorongan-dorongan yang berasal dari yang sifatnya naluriah itu menjadi lebih realistis.
Realistis itu gimana ya? Misalnya kamu mengikuti perkuliahan di kelas dan kamu ngantuk banget. Kamu akan tahu kalau misalnya kamu di usia mahasiswa, kamu akan tahu bahwa tidur di kelas itu mungkin akan menimbulkan masalah dan kamu sudah membayangkan ini masalah apa saja yang bakalan terjadi. Dan membayangkan masalah apa saja yang akan terjadi sudah cukup membuat kamu untuk mengurungkan niat kamu untuk tidur di kelas. Begitulah kira-kira cara kerja ego. Nah, di atas ego ada namanya super ego. Ya kan? Ini dorongan paling superior yang kita miliki yang menentukan tingkah tanduk kita. Jadi, dorongan super ego ini ada hubungannya dengan moralitas kita sebagai individu. Dorongan dorongan ini juga berkembang dari kita mulai usia 5 tahun sampai seterusnya, sampai kita meninggal. Contoh dari dorongan super ego itu seperti apa? Kembali lagi ke contoh yang tadi, tidur di kelas. Kamu kemudian memutuskan setelah tadi kamu bisa membayangkan efek negatif apa saja yang akan timbul ketika kamu tidur di kelas. Nah, kamu kemudian memutuskan untuk oke deh, saya nggak jadi tidur di kelas. Saya tahankan aja sampai mata kuliah ini habis gitu ya. Nah, itu keputusan kamu, itu ego namanya. Nah, super ego itu adalah ketika kamu mencampurkan keputusan tadi dengan pertimbangan-pertimbangan moral lain. Misalnya, oh iya, kalau saya tidur di kelas, kecewalah orang tua saya sama saya. Atau misalnya, saya kemungkinan akan dapat nilai C dalam mata kuliah ini, yang kalau saya dapat nilai C berarti ini akan memperlambat cita-cita saya untuk menyelesaikan program S1 secepat mungkin. Nah, ini adalah rentetan-rentetan. Ini saya contoh saja ya. Ini ngasal contohnya, tapi ya to give you a point, inilah kira-kira skenario yang terjadi di alam sadar kita bagaimana ego dan super ego ini bekerja. Kita lanjut dengan teori kedua, teori behaviorisme. Ya, teori behaviorisme ini atau paham behaviorisme ini seperti yang saya jelaskan di minggu pertama minggu kedua kita masuk di kelas kalau nggak salah, adalah paham yang mengatakan bahwa kita ini adalah produk dari faktor genetis dan faktor lingkungan. Sehingga orang psikolog-psikolog yang menganut paham ini itu percaya bahwa perilaku kita itu bisa diprediksi dan bisa dimanipulasi, bisa diubah. Karena katanya manusia itu adalah makhluk yang sangat situasional. Kita biasanya melakukan tindakan itu berdasarkan tuntutan kondisi, tuntutan situasi. But basically, teori behaviorisme ini adalah respon terhadap teori psikodinamika. Jadi pencetusnya yaitu John B. Watson itu tidak percaya, tidak sepaham dengan Sigmund Freud yang tadi mengemukakan teori psikodinamika. Dan John B. Watson percaya bahwa perilaku manusia itu sifatnya most of the time ya reaktif. Artinya ini kita biasanya melakukan sesuatu hal atas reaksi kita terhadap apa yang terjadi di lingkungan kita. Sehingga kalau kita mau mengendalikan tingkah laku seseorang, maka kita perlu mengendalikan lingkungannya. Menurut paham ini. Paham ini juga mengatakan bahwa banyak dari tindakan yang kita lakukan sehari-hari itu adalah learned behavior. Tindakan yang sudah dipelajari. Dipelajari di sini jangan diartikan sebagai baca buku atau baca jurnal gitu ya, kemudian memakai hasil temuan penelitian yang kalian baca di jurnal itu sebagai dasar pengambilan keputusan. It's good tapi bukan itu maksudnya. Maksud dari learn behavior itu atau tindakan yang sudah dipelajari itu adalah dengan menghubungkan kira-kira apa konsekuensi yang terjadi, ya kan? Kalau kita melakukan tindakan A daripada tindakan B berdasarkan apa yang sudah dialami oleh orang-orang sekitar kita, berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, atau berdasarkan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi keputusan kita. Perilaku negatif juga begitu. Kalau kita mau mengontrol perilaku negatif seorang individu, maka kita perlu memastikan bahwa lingkungan ini steril dari semua stimulus-stimulus yang kira-kira bisa membuat individu tersebut menerjemahkan stimulus itu sebagai tindakan yang negatif tadi. Finally, dengan itu, paham behaviorisme mengatakan bahwa semua tindakan kita, baik itu yang negatif atau positif, adalah tindakan yang dipelajari. Tindakan yang sudah kita analisis sebenarnya di pikiran kita, ini kira-kira kalau saya melakukan ini konsekuensinya apa? Atau rewardnya apa? Kalau begitu gagasan utama teori ini apa? Gagasan utamanya adalah, ini berlawanan dengan teori psikodinamik tadi ya. Teori psikodinamik kan mengatakan bahwa katanya perilaku kita itu dipengaruhi oleh dorongan-dorongan dari dalam.
paham behaviorisme mengatakan bahwa kita nggak bisa memperhatikan apa yang terjadi di dalam. Kita hanya bisa memperhatikan tindakan saja. Tindakan ini biasanya juga tidak terjadi begitu saja. Pasti ada alasannya. Misalnya orang mencuri. Alasannya itu bisa jadi karena dia memang tidak punya sumber lain yang untuk bisa bertahan hidup, sehingga jalan satu-satunya adalah mencuri gitu ya. Atau misalnya bolos kuliah. Bolos kuliah ini bisa terjadi kalau untuk konteks UIN Syahada Padang Sidimpuan itu biasanya terjadi karena entah anaknya memang yang enggak dari awal tuh tidak termotivasi untuk kuliah, atau memang tadi malamnya ada sesuatu yang terjadi sehingga dia begadang dan pagi ini dia tidak punya energi yang cukup untuk mengikuti perkuliahan di kelas. Atau misalnya dia sedang ada konflik di keluarga, macam-macam kan. Kita biasanya melakukan keputusan apapun dalam hidup kita itu karena sudah melalui berbagai berbagai background cerita sebelumnya. Itulah yang dipercaya oleh Watson, sehingga dia bilang gak adil dong, atau tidak sistematis dong kalau kita menyalahkan dorongan-dorongan dari dalam untuk orang-orang yang melakukan tindakan negatif. Katanya, lah kan saya nggak tahu si X berpikiran apa di dalam pikirannya. Saya nggak tahu apakah pikirannya negatif atau positif. Yang saya tahu misalnya dia mencuri. Bahwa apa yang terjadi di dalam ini bukan urusan saya. Itulah kira-kira kata si John B. Watson, pelopor dari teori behaviorisme. Selanjutnya, pandangan humanistik. Jadi pandangan ini mengatakan bahwa beda dari pandangan psikodinamika dan behaviorisme tadi. Pandangan ini mengatakan tindakan kita ini sepenuhnya dipengaruhi oleh kebutuhan personal. Jadi pelopor dari pandangan ini itu ada Abraham Maslow dan lain-lain ya. Nanti kita akan lihat sendiri di textbooknya. Nah, tapi Abraham Maslow sendiri itu punya teori yang menjelaskan tingkatan-tingkatan kebutuhan manusia. Ada hierarki kebutuhan Maslow namanya, nanti secara lebih detail akan kita diskusikan kembali di kelas. Jadi tingkatan-tingkatan kebutuhan ini menurut Maslow adalah motif untuk kita melakukan tindakan-tindakan tertentu. Jadi paham ini mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi di lingkungan dan apa yang terjadi di dalam pikiran kita, katanya. Perilaku kita ini sepenuhnya ditentukan oleh kebutuhan individu. Jadi kebutuhan yang paling kebutuhan yang paling dasar itu kan yang paling bawah. Jadi ibaratkan, coba bayangkan piramida. Jadi piramidanya ini berdiri. Piramida kan memang segitiga ya. Kakinya di bawah gitu. Jadi di kaki paling bawah sekali itu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan fisik, makan, minum, tempat tinggal, ya kan, sandang, papan, pangan, itu adanya di kebutuhan yang paling dasar sekali. Kalau itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar chance untuk survive ini akan semakin mengecil. Dan kalau dia kesempatannya semakin mengecil, maka kesempatan hidup juga makin rendah, begitu kira-kira. Nah, di atas kebutuhan fisik, ya kan, kebutuhan biologis, itu ada kebutuhan terhadap keselamatan dan keamanan. Nah, kita kalau punya uang 1 juta dolar pun, kalau kita tinggal di di lingkungan yang satu lingkungan tuh ternyata pengedar narkoba semua, ini agak bahaya juga ya. Kita bisa jadi korban perkelahian antara geng-geng atau mafia-mafia ini gitu ya. Makanya tak mengherankan kalau ada banyak orang yang bersedia membeli atau menukar jutaan rupiahnya untuk hal-hal yang sifatnya menjamin keamanan. Contohnya CCTV, ya kan? Atau CCTV sih nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya, kita hanya bisa lihat siapa yang melakukan apa gitu. Tapi ada beberapa orang yang mau membeli. Kalau di Amerika ini misalnya, ini adalah masalah sosial yang cukup besar juga. Orang-orang tuh bebas memperjualbelikan senjata. Tapi keputusan untuk membeli senjata itu misalnya dilakukan oleh orang-orang yang biasanya merasa terancam di rumahnya. Atau biasanya mungkin ada yang mengikuti mereka, ada yang memata-matai mereka gitu. Jadi untuk membeli sedikit tingkat rasa keamanan yang lebih, mereka menukarkan duit mereka dengan rasa aman tadi melalui pembelian senjata api misalnya. Nah, di atas kebutuhan terhadap keselamatan dan keamanan itu ada kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang gitu.
Ini boleh kamu yang mencintai, boleh kamu yang dicintai ya, tapi kita semua nggak bisa lepas dari ini, ya kan? Makanya perkara cinta-cinta dan sayang-sayang ini pun banyak orang yang melakukan hal-hal yang di luar nurul biasanya. Contohnya apa? Ya, contohnya saya nggak tahu apakah kalian mengikuti berita, tapi di sosial media Indonesia itu baru-baru ini viral ada seorang pemuda yang katanya menghabisi satu rumah perkara merasa apa ya, hubungannya dengan anak gadis dari keluarga yang dihabisinya ini tidak direstui oleh orang tuanya. Nah, selanjutnya di atas kebutuhan terhadap rasa sayang dan cinta ini tadi ada kebutuhan untuk harga diri. Jadi perkara harga diri kadang-kadang ada orang yang mau membunuh orang lain karena merasa tidak dihargai, atau ada orang yang apa ya, menyantet orang lain karena merasa tidak dihargai. Nah, paling atas sekali itu ada kebutuhan terhadap aktualisasi diri. Jadi aktualisasi diri ini adalah cara kita untuk menunjukkan eksistensi ke dunia, begitulah kira-kira. Jadi ada banyak sekali orang yang memilih untuk bekerja atas nama aktualisasi diri. Jadi secara gaji sebenarnya pekerjaannya ini tidak membantu-bantu banget, malah yang ada merepotkan karena dia terpaksa harus keluar ongkos, skincare-nya lagi untuk perawatan dan kebutuhan alat-alat untuk bekerja gitu. Tapi dia tetap harus bekerja. Kenapa? Karena ada kebutuhan untuk aktualisasi diri, menerjemahkan apa yang sudah dipelajarinya di bangku kuliah ke dalam sebuah pekerjaan. Nah, semua level kepentingan ini tadi, siapa yang mengatur? Ya kita sebagai individu. Makanya paham ini percaya bahwa wah, tindakan kita itu katanya tidak dipengaruhi oleh pikiran kita atau lingkungan kita. Itu sepenuhnya ditentukan oleh kita. Kitalah yang membuat perilaku kita negatif atau positif. Nah, sebenarnya kan bab ini terdiri dari beberapa bagian ya. Yang pertama tadi ada apa ya, hakikat peserta didik dan teori-teori yang menjelaskan tentang hakikat peserta didik. Seharusnya ini akan dijelaskan dengan perbedaan individual peserta didik ditinjau dari aspek psikomotorik, kognitif, fisik, serta psikologis. Nah, untuk membantu Anda mereview materi tersebut, yang terakhir saya sebutkan tadi, saya ingin Anda menjawab pertanyaan berikut ini. Anggap saja Anda nanti 5 tahun ke depan akan menjadi guru. Nah, menurut Anda, bagaimana perbedaan-perbedaan yang terjadi dari aspek-aspek tersebut yang saya sebutkan tadi, psikomotorik, kognitif, fisik, dan psikologis yang terjadi atau dialami oleh peserta didik itu bisa mempengaruhi pendekatan dan strategi pembelajaran yang akan Anda pakai demi mendukung tumbuh kembang peserta didik Anda. Ini silakan dijawab di kolom komentar dan jadikan buku teks kita sebagai rujukan untuk menjawab pertanyaan ini. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.